Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lintas Kita di News TV Online. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik yang lagi hangat dibicarakan di Maluku Utara, yaitu tentang wacana Sultan Tidore, Bapak Dr. Andes Hussain-Shah, maju sebagai calon gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024 mendatang. Dan untuk menanyakan sejauh mana kesiapan beliau, di studio telah hadir Sultan Tidore, Bapak Dr. Andes Hussain-Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wal, Iya. Pak Dr. Ibnu yang saya hormati. Siap. Ya. Sebelum kita akan wawancara langsung ke beliau, saya juga memperkenalkan di studio telah hadir Bapak Dr. Syahril Ibnu. Mohon maaf pemirsa, Bapak Dr. Syahril Ibnu sebagai dosen sosiologi di Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Ya, Waalaikumsalam Selamat datang. warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung telepon telah terhubung salah satu wartawan senior, Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Halo, Mas Budi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Selamat sore semuanya, Pak Ibnu, Pak O. Salam hormat semuanya, Kakak Syawal. Terima kasih telah mengundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kita langsung saja ke topik. Daripada kita hanya membahas soal wacana, kita tanya langsung kepada yang bersangkutan, kebetulan hadir di studio. Karena ini sangat menarik, pemirsa. Sebenarnya di atas kertas, jatah kursi DPD RI itu sebenarnya kalau diinginkan oleh O, pasti insya Allah akan diperolehnya. Tetapi ini juga menjadi pertanyaan publik, kok tiba-tiba beliau dalam periode kali ini tidak ikut dalam kontestasi DPD RI, justru lebih memilih untuk bertarung dalam Pilkada 2024 mendatang. Dan saya akan bertanya sejauh mana kesiapan O dalam mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Syawal, Pak Dr. Ibnu yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama menyampaikan ide dan gagasan tentang Provinsi Maluku Utara dan pencalonan gubernur di rencana pada tahun 2024 kalau tidak molor, tidak mundur. Ya. Mungkin di bulan November akan dilaksanakan hajat pemilihan kepala daerah di semua tingkat, baik kabupaten, kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya melihat bahwa ada dua hal. Yang pertama menyangkut dengan keinginan saya secara pribadi, mengamati dan melihat bahwa perjalanan Maluku Utara sudah 20 tahun lebih, dan kita sangat tertinggal dengan provinsi-provinsi yang sama-sama lahir, bahkan ada yang dari belakang mereka sudah memacu dirinya, tidak berjalan, mereka berlari mengejar ketertinggalan mereka. Dan oleh karena itu, sebagai anak negeri saya terpanggil untuk bagaimana memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik yang saya punya, yang saya miliki untuk daerah yang saya cintai. Kemudian yang kedua adalah begitu banyak permintaan dari masyarakat kepada saya untuk meminta saya untuk maju di dalam kontestasi ini. Saya kira itu barangkali dulu ya. Ya, baik Pak O. Ini yang menjadi pertanyaan juga untuk perlu dijawab oleh O sendiri, bahwa ada perspektif publik ya di sementara ini. Dia beredar bahwa alangkah baiknya O harus
menjaga atau konsistensi dalam jabatan sebagai tokoh adat yang diemban Nusa Maluku Utara. Bagaimana bisa menjawab perspektif publik ini? Ya, jadi saya mendengar semua aspirasi yang masuk dalam berbagai sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Saya memberikan penghormatan dan apresiasi atas pandangan-pandangan itu terhadap saya. Tentu mereka mencintai saya dan ingin memberikan yang terbaik untuk saya. Tapi ada satu hal yang menghentakkan naluri saya untuk terus mau maju ini, karena begini, saya melihat bahwa jadi ketika Mulut Pos mewawancarai, kemudian ada satu tulisan pendek atau artikel pendek yang saya sampaikan. Saya melihat perjalanan panjang, bukan hanya pada hari ini, bahwa konteks kita hidup ini dalam 3 dimensi waktu, yang lalu, kini, dan yang akan datang. Nah, cerminan kita untuk melangkah pada hari ini dan berikut adalah bagaimana kita melihat dan menatap masa lalu yang sudah kita lewati. Bahwa ada pemikiran seperti yang Bung Sawal sampaikan tadi, bahwa ada keinginan masyarakat yang meminta saya untuk tetap berada di dalam format dan posisi sebagai seorang adat, gitu. Dan kemudian bahwa sebagai seorang sultan saya harus begini dan begitu. Cuma saya kembali bertanya, apakah sultan-sultan yang lalu juga seperti itu? Mereka dinilai bobokan dengan dijanjikan dengan berbagai posisi ini dan sebagainya. Kemudian ditaruh di atas tempat yang terhormat bernama Singgasana dan sebagainya. Kemudian dia menjadi penonton dan melihat bagaimana pelaku elit-elit ini melakukan tindakan-tindakan semena-mena dan tidak memperlakukan rakyat sebagaimana mestinya. Harkat dan martabat rakyat tidak diangkat dan cenderung ini. Nah, mereka dinilai bobokan yang itu. Saya tidak berada dalam posisi yang itu. Saya harus keluar dari zona nyaman, saya harus berjuang bagaimana untuk mengangkat harkat dan martabat ini. Saya tidak boleh menjadi seorang penghimbau semata. Saya harus menjadi seorang pelaku. Bersama-sama dengan rakyat, kita berpacu untuk memajukan. Masuk dalam sistem begitu ya? Kalau Pak Dokter sendiri melihat apakah sudah relevansi momen kali ini harus tampil? Oke, baik. Pendengar yang berbahagia, Bung Sawal, yang saya hormati, saya ingin mengomentari 3 hal. Pertama, konteks manusia. Kita berada pada sebuah konteks politikal. Jadi manusia dalam konteks interaksi manusia ada ruang bahwa dia adalah masyarakat yang berpolitik. Nah, ruang politik itu dianggap salah satu jalan yang cepat dalam menentukan, memotong ruang bagaimana pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai salah. Karena di situ ada kebijakan. Nah, saya kira kaleidoskop tentang proses rambu-rambu Maluku Utara ini dalam sepak terjang, kita berada sekitar 24 tahun. 1999, sekarang menuju 2023, itu paling tidak kita 24 tahun grace perjalanan Maluku Utara. Nah, saya kira ini menjadi catatan menarik karena Maluku Utara ada 3 aspek yang sering dikatakan daerah yang paling terbahagia. Di kesenjangan panggilan tadi, Sultan tadi menjadi calon, itu menjadi catatan menarik. Kemudian kedua, malah dirilis oleh Presiden bahwa kita adalah seorang masyarakat daerah yang paling tinggi income per kapitanya di antara sedunia, 27%. Nah, itu menjadi polemik. Pada saat kontes pencalonan, itu dalam catatan rilis media, itu sudah hampir 25 orang. Yang baik yang masih berkuasa memiliki jabatan DPD RI, maupun incumbent bupati, maupun tokoh-tokoh inovasi kreativitas yang jalan hari ini, menjadi dicalonkan, difigurkan. Dan saya kira Sultan salah satu di dalamnya. Pernyataan Sultan ini menjadi kesiapan keterpanggilan, saya kira, untuk menurani kepatutan, kepantasan adalah bagian kegelisahan. Tidak sekedar Singgasana tadi dan mendengar, tapi ada pelakon, aktor-aktor yang harus dimainkan. Karena kebijakan itu seperti itu. Nah, persoalan kemudian, saya membaca dan merekam, dan itu sangat masuk ke subjektivitas membaca, salah satu kegelisahan tadi, memposisikan diri
pada saat bagaimana posisi adat itu dalam bersinergi sistem birokrasi. Sejauh mana pemangku adat dalam konteks itu memposisikan dirinya. Dalam konteks demokrasi, saya kira sudah baca bagaimana agitasi, provokasi, dan pola-pola itu hampir-hampir kita menyimpulkan bahwa demokrasi ini tidak beradab, tidak mengenal etika. Nah itu juga persoalan menarik. Nah kemudian selanjutnya, posisi tawaran dalam membangun kebijakan tadi, saya kira kita juga melihat bahwa, dan keinginan saya salah satunya adalah, mestinya ruang demokrasi ini harus dibuka semaksimal mungkin, agar visi ide itu semakin terjual. Jadi pagelaran pesta demokrasi tidak sekedar pesta, tapi juga adalah pembangunan arena kreativitas ide untuk membangun Maluku Utara ke depan yang lebih baik. Dan semua orang punya ruang-ruang seperti itu. Dan sekian banyak catatan-catatan dengan posisi kesultanan dan bentuk kecintaan, saya kira itu akan menjadi PR besar bagi dalam membangun langsung peradaban yang ada di Maluku Utara itu, saya kira. Baik, kita ke Bung Budi. Halo Budi. Bung Budi. Ya dengar, kawal. Monitor. Oke, baik. Monitor, saya monitor. Ya. Hadirnya di bursa pencalonan ini, saya sebut masih dalam bursa bakal calon, karena sejauh ini beliau dari sejumlah bakal calon yang mau tampil, beliau sudah nyatakan diri kesiapannya. Nah, sekarang ini saya mempertanyakan kepada Anda selaku insan pers, dalam perspektif, berdasarkan perspektif pers, tampilnya di kancah politik praktis ini seperti apa? Pertama begini, menyangkut bicara tentang Bilgup ini, kehadiran tentu saya sebagai pekerja media mengapresiasi itu. Pertama adalah pada Pilgub kali ini muncul tokoh yang berbasis kultural yang bisa menguatkan atau setidaknya meningkatkan mutu demokrasi di Maluku Utara. Kita tahu indeks demokrasi kita mungkin tidak begitu baik di Maluku Utara. Nah, dengan hadirnya tokoh-tokoh berbasis kultural, maka kita berharap Maluku Utara sedikit mempunyai wajah baiklah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan gubernur. Kita punya catatan cukup panjang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur Maluku Utara. Kita sudah 3 kali menyelenggarakan pemilihan gubernur, dan ketiganya itu selalu berakhir dengan ending yang tidak cukup baik lah, kira-kira dalam catatan saya seperti itu. Prestasi paling bagus dalam penyelenggaraan pilkada gubernur, pemilihan gubernur Maluku Utara adalah kita masuk menjadi daerah paling bahagia. Itu yang mungkin prestasi yang paling bagusnya lah. Tapi begini, sebenarnya secara sosial ekonomi, misalkan Maluku Utara itu mempunyai banyak problem sebenarnya. Pertama adalah kita punya angka kemiskinan yang cukup tinggi, ada 81.000 penduduk Maluku Utara masih miskin. Yang kedua adalah kita masih punya persoalan terhadap soal-soal pengangguran, ada sekitar 25.000 orang angkatan kerja kita masih menganggur, dan kita juga masih punya persoalan dalam soal ketahanan pangan. Survei terbaru misalkan yang dirilis Kompas, kita bisa membaca dengan jelas kita menjadi daerah paling buruk dalam soal asupan makanan bergizi untuk masyarakat. Maluku Utara 70% masyarakat Maluku Utara itu tidak bisa mengakses makanan bergizi. Itu ironis pertama. Nah, ini problem-problem inilah yang saya berharap dengan kehadiran bisa memberikan satu perspektif baru lah. Setidaknya masyarakat Maluku Utara bisa memilih sosok tokoh yang memang benar-benar menawarkan gagasan dan menawarkan kepemimpinan daerah yang kuat. Saya mempunyai banyak catatan, misalkan obrolan-obrolan terkait dengan kepemimpinan daerah di Maluku Utara, di Jakarta misalkan. Nyaris tidak ada satupun kepala daerah di Maluku Utara yang mempunyai nilai bergening posisi paling kuat lah, kira-kira seperti itu. Hampir tidak ada kepala daerah di Maluku Utara yang berani melakukan hak veto atau berani melakukan protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Saya menjadi satu orang yang mencatat keberanian misalkan ketika menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi, ketika Presiden Jokowi mengunjungi Morotai. Surat terbuka menulis sebuah surat terbuka kepada publik dan Jokowi membaca itu. Nah,
Hasilnya apa? Hasilnya Jokowi kemudian mengunjungi Tidore. Nah, contoh-contoh seperti inilah, contoh-contoh kepemimpinan di daerah inilah yang saya berharap muncul dalam proses pemilihan gubernur Maluku Utara kali ini. Jadi, pemilihan gubernur kali ini adalah pemilihan gubernur yang kami harapkan bisa memunculkan politik gagasan. Jadi bukan politik identitas yang selama ini selalu dikonstruksi oleh elit politik, bahkan aparatur birokrasi. Itu lazim dan secara sadar kita bisa temukan itu. Nah, kehadiran O ini sebenarnya di satu sisi berdampak positif karena ada basis kultural yang bisa mewarnai proses demokrasi di tingkat lokal. Tetapi ada satu hal yang mungkin bisa jadi catatan. Di 2008 misalkan kita punya data, punya catatan almarhum Sultan Ternate pernah maju dalam proses pemilihan kepala daerah dan gubernur juga, dan di akhir menit terakhir gagal dan dinyatakan tidak bisa masuk menjadi calon gubernur. Nah, saya berharap ya proses-proses seperti ini tidak terjadi di pemilihan gubernur Maluku Utara kali ini. Nah, itu yang pandangan saya, Kak Kawal. Jadi apa yang kalau menurut saya, ketika ditanya bagaimana pendapat Anda terkait dengan keseriusan O maju sebagai gubernur, saya sih sebenarnya itu menangkapnya sebagai hal yang positif. Memang saya sih melihatnya menjadi anggota DPD itu sebenarnya tidak punya kekuatan yang cukup besar seperti kita menjadi anggota DPR RI. Ya, kira-kira seperti itu. Itu pandangan saya, Kak Kawal. Tahan di situ dulu, Bung Budi. Ya, Nah, terima kasih. ke O untuk minta klarifikasi tentang apa yang disampaikan tadi oleh Bung Budi, bahwa ada menaruh harapan dengan tampilnya sosok O ini setidaknya bisa membawa spirit baru atau nuansa baru dalam kancah politik Provinsi Maluku Utara pada khususnya. Untuk itu saya bertanya kepada O tentang sejauh mana kesiapan O untuk ikut dalam kontestasi ini. Iya, jadi bicara siap atau tidak siap, secara personal saya benar-benar sangat siap untuk menyongsong Maluku Utara 2024 itu dengan mencalonkan diri sebagai gubernur di provinsi ini. Tentu saya juga melihat realitas yang kita hadapi, bahwa membutuhkan begitu banyak cara untuk bagaimana ikut bertarung di dalam kontestasi pemilihan gubernur. Dan oleh karena itu, perangkat yang paling kuat untuk meloloskan orang menjadi calon gubernur adalah partai politik. Walaupun ada cara lain, misalnya lewat calon independen dan sebagainya. Tapi saya kira barangkali lebih efektif dan lebih mempermudah itu adalah melalui partai-partai politik. Dan oleh karena itu, ya langkah-langkah ke arah sana harus dipersiapkan. Jadi tidak sekedar hanya menjadi angan-angan dan keinginan semata, tapi bagaimana persiapan-persiapan ke arah itu juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Tapi yang paling penting bahwa Maluku Utara harus maju, dan saya berkeyakinan bahwa, bukan berkeyakinan saja, saya berkeinginan kuat untuk bagaimana berada di dalam itu. Karena dalam kurun waktu 4 kali kontestasi dalam pemilihan gubernur itu, dan saya tidak menganggap bahwa yang sudah-sudah itu ini tentu punya kekurangan di sana sini. Tentu dengan kekurangan itu menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk tidak lagi dengan style yang mereka punya seperti ini. Ya, kita harus menghadapi tantangan ke depan ini dengan cara-cara yang kita punya. Saya kira kalau soal kalkulasi atau kesiapan itu, aku sudah memikirkan secara matang. Sekarang yang jadi bukan persoalan ya, publik butuh jawaban dari O tentang bagaimana O menempatkan antara bakal calon O sebagai calon gubernur dan O sebagai Sultan Tidore. Karena kita melihat bahwa dalam kancah politik Maluku Utara ini agak sensitif ini O. Sehingga mungkin ada pencerahan O sebagai calon dan O sebagai Sultan Tidore. Ya, jadi ada hak-hak individual saya, ada personifikasi dan personality sebagai seorang Hussein Alting sah, dan Hussein Alting sebagai dalam posisi sebagai seorang sultan. Tapi apapun juga dalam posisi sultan dan juga sebagai calon gubernur atau menjadi gubernur, intinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Nah, persoalannya kalau regulasinya memperkuat seorang sultan dengan ininya, tentu saya tidak akan berpikir untuk menjadi calon gubernur. Tapi regulasi itu tidak memberikan ruang kepada seorang sultan untuk bagaimana mengimplementasikan kemauan-kemauannya sehingga dia dirasakan oleh masyarakat. Sultan hanya diposisikan sebagai seorang penghimbau semata. Dan himbauan-himbauan itu bisa didengar dan bisa juga tidak. Gitu. Dan oleh karena itu sangat rugi secara personal kalau Sultan tidak mengambil peran yang sudah disuguhkan kepada kita untuk mencalonkan diri sebagai ini. Saya sadar betul bahwa saya melihat bahwa dalam kompetisi ini pasti banyak trik, banyak cara yang akan diini ke saya gitu. Misalnya Sultan tidak usah, Sultan adalah orang yang mulia. Sultan duduk di atas tahta saja. Kemudian saya digiring untuk menjadi seorang penonton gitu dan melihat perilaku-perilaku elit yang tidak ini gitu. Dan saya tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan intervensi kepada mereka. Tapi ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi calon gubernur, saya bisa mengatur. Sultan tidak dalam posisi mengatur, dia beda di negara-negara federal itu yang diberikan ruang untuk mengatur, seperti Malaysia contoh dekatnya. Sultan-sultan diberikan hak yang kuat untuk memberikan intervensi terhadap jalannya roda pemerintahan. Jadi Perdana Menteri itu sangat bergantung kepada kerajaan. Kalau kita tidak itu. Nah, lalu apa Sultan, posisi Sultan? Kalau hanya menjadi seorang penghimbau saja. Yang penghimbau itu tidak dikuatkan dengan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu, yang berikut lagi, saya tidak mau ada tanggung jawab personal saya, baik personal sebagai seorang sultan terhadap masyarakatnya, dan personal saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau andai kata misalnya Allah bertanya, wahai seorang Husain Shah, saya memberikan ruang dan peluang kepada Anda untuk bertarung di dalam calon gubernur. Kenapa Anda tidak ambil? Dengan alasan bahwa Anda menjadi orang-orang yang mulia. Kemuliaan Anda itu bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Tapi kemuliaan Anda adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Anda tidak mengambil posisi untuk mengatur ini? Anda hanya menjadi seorang posisi sebagai seorang sultan, menjadi penghimbau, kemudian duduk di atas singgasana, nonton-nonton begitu saja. Tentu saya akan diminta pertanggungjawaban. Dan saya tidak meminta orang lain untuk mengklarifikasi apa yang ditanyakan Tuhan terhadap saya. Saya ya akan tampil dan akan menjawab itu semua. Ya, Baik. Luar biasa. Luar Ternyata luar biasa. Ini adalah merupakan akumulasi kegelisahan. Ya. Terlepas dari beliau sebagai ini juga kegelisahan juga dari anak negeri Maluku Kira. Tanggapan dari Pak Dokter? Ya, Govadis Maluku Utara 2024. Memang orang bertanya, Maluku Utara ke 2024 mau kemana? Mau dikemanakan? Saya kira dari ulasan Sultan Tidore tadi, ada beberapa catatan memang yang harus menjadi jawaban sosialisasi kepada masyarakat. Saya membungkusnya dengan kata harapan dan ikhtiar. Jadi harapan kita memang, sudah bicara tentang realitas, apalagi sudah menduduki DPD. Antar harapan dan realita biasanya jauh panggang dari api. Nah, memang harapan-harapan kita, saya sepakat tadi media, bahwa memang pesta demokrasinya adalah ruang-ruang pesta gagasan. Sehingga anak negeri, saya kira beberapa calon yang menjadi dicalonkan itu adalah putra-putra terbaik kita dan punya niat untuk memperbaiki Maluku Utara. Ruang demokrasi kompetisi itu menjadi ajang sehingga dibuka luas. Karena pemahaman dasarnya pasti putra daerah itu lebih paham terhadap kondisi daerahnya. Meskipun saya kira Pak Sultan juga memahami bahwa fakta realitas oligarki kekuasaan itu pusat seringkali menjadi batu sandungan untuk melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan sehingga daerah hanya sekedar melaksanakan fakta-fakta yang menyakitkan dengan simbol-simbol kata demokrasi seperti itu. Nah, terakhir adalah itu juga menjadi catatan bagi Sultan sebagai calon di antara sekian banyak calon itu adalah saya kira ada kompetisi yang lahir dan yang disampaikan tadi pertarungan Sultan Ternate Mudaffar Shah yang melahirkan sejarah, melahirkan konflik yang sangat luar biasa, gafur ya itu hari ya. Bagaimana terjadi serangan di kantor gubernur hari itu. Itu juga menjadi menarik karena bagaimana melahirkan sekat penyadaran kontes monarki, kerajaan, keadat dengan postur demokrasi. Itu juga menjadi hal
Tapi saya kira kecerdasan sosial itu bisa diedukasi berjalan, tapi juga kita juga bisa memahami bahwa konteks demokrasi seringkali menjadi bencana jika tidak tertata dengan baik dalam sebuah harapan. Tentunya yang paling tidak bisa dipungkiri dan saya kira Pak Sultan bisa memahami bahwa proses demokrasi hari ini sosial kapital seringkali terabaikan tentang track record, integritas, independensi, potensi dan kualitas. Seringkali terabaikan dengan pesan-pesan sponsor yang sebetulnya kepentingan sesaat atau mengamankan itu. Maka ruang-ruang pemilih cerdas harus dihadirkan, penyelenggara harus tetap terkontrol agar ruang demokrasi itu menjadi panggung kedaulatan rakyat berjalan di Maluku Utara. Saya kira. Baik. Bung Budi. Halo. Bung Dengar Budi. Kak Awal. Jika Allah berkehendak memimpin Maluku Utara insya Allah 2024, kebutuhan mendasar Maluku Utara itu seperti apa yang harus dilakukan oleh O? Saya sih melihatnya begini, Kak Awal. Kekuatan dari O Tidore adalah pertama secara elektoral O punya basis kultural yang sangat kuat. Beliau cukup dihormati oleh banyak orang, cukup dikenal oleh banyak orang, dan tentu ini akan menggiurkan bagi partai politik. Apapun itu, nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya O secara politik itu sudah punya modal yang cukup kuat lah, kira-kira seperti itu. Karena secara basis elektoral dia cukup dikenal dan kita tidak sibuk lagi, mungkin O dan timnya tidak akan sibuk lagi membuat brand politik, mendesain atau melakukan branding terhadap sosok tokoh, karena O secara elektoral sudah punya basis itu, cukup dihormati dan banyak orang mengenal beliau. Nah, tetapi saya melihatnya begini, Pak Awal. Dalam pilkada pemilihan gubernur Maluku Utara itu sebenarnya kita tidak bisa lepaskan relasi-relasi modal yang ada di Jakarta. Maluku Utara itu secara elektoral itu tidak berpengaruh secara nasional, tetapi secara finansial dia sangat berpengaruh terhadap kepentingan elit nasional, kira-kira seperti itu. Apa buktinya? Buktinya adalah di Maluku Utara itu ada kurang lebih ada 115 izin usaha pertambangan. Dan ada 3 kontrak karya yang bahkan dari 3 kontrak karya ada penyertaan modal asing yang kurang lebih hampir 400 triliun di Halmahera, misalkan seperti itu. Artinya apa? Artinya Jakarta punya kepentingan besar terhadap setiap momentum yang berhubungan dengan politik lokal. Apalagi dia menentukan penentu pengambil kebijakan. Nah, ini yang akan menjadi persoalan, misalkan seperti itu. Saya secara pribadi bisa memahami sebagai tokoh, di satu sisi dia punya kegelisahan untuk mendorong bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, tetapi di sisi lain beliau tidak punya kewenangan yang cukup besar. Nah, majunya O ini memang di satu sisi berdampak baik. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan sungguhan tawaran-tawaran kepemimpinan yang punya nilai-nilai tawar. Atau misalkan kita juga mendapatkan tawaran pemilihan kepemimpinan lokal yang mempunyai basis kultural yang sangat kuat. Nah, itu yang menarik. Nah, itu modal besarnya. Jadi sebenarnya saya menangkapnya sih sebenarnya dengan O saat ini, majunya O saat ini tentu akan menjadi hitungan yang cukup berat lah, kira-kira hitungan cukup serius bagi calon-calon lain. Kenapa? O punya modal politik secara elektoral. O cukup dikenal, dia tidak lagi sibuk-sibuk lagi membangun branding seorang tokoh. Nah, tetapi di sisi lain O juga harus menghitung relasi-relasi modal yang kepentingan Jakarta terhadap Maluku Utara. Itu yang menjadi penting. Bung Budi. Ya. Berarti tadi setelah mendengar penjelasan Anda tadi, menjadi pekerjaan rumah nanti bagi pemimpin baru, salah satunya misalnya insya Allah ke depan, bagaimana atau pemimpin atau gubernur Maluku Utara ke depan bisa keluar dari cengkraman sponsor-sponsor tadi ya, terutama kepentingan Jakarta. Saya jujur berapa kali melakukan liputan investigasi terkait soal relasi modal yang ada di Halmahera. Nah, bahkan insya Allah tahun depan itu saya sedang menerbitkan sebuah buku tentang pemain tangan-tangan kuat terkait dengan investasi sumber daya alam di Halmahera. Siapa pemainnya, alurnya kemana. Nah, apa yang harus dilakukan untuk itu? Nah, saya sih berharap sih sebenarnya
ya ini akan menjadi rumit memang. Di satu sisi, ingin mempertahankan tentang kepedulian terhadap masyarakatnya, tapi di sisi lain ada ancaman seperti itu. Nah, saya jujur pernah satu waktu mewawancarai seorang kepala daerah kenapa tidak melakukan protes terkait dengan kebijakan pemerintah yang soal pembagian pajak soal hasil tambang, misalkan seperti itu. Pemerintah daerah, seorang kepala daerah itu mengatakan bahwa dia tidak berani lantang seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dari sikap itu mencerminkan bahwa ada persoalan terkait nilai tawar atau rendahnya nilai tawar kepemimpinan daerah. Nah, harus menguatkan itu, menguatkan nilai tawarnya. Apa yang harus dilakukan nilai tawar kuatnya? Karena dengan menguatkan basis kulturalnya sebenarnya di satu sisi itu akan menjadi perhitungan sendiri bagi para pelaku-pelaku relasi modal di Jakarta. Oke, Jadi baik. satu-satunya cara adalah dia harus menguatkan basis-basis kulturalnya beliau. Oke, bisa Itu yang harus disilakan dilakukan. tanggap, Jika ingin, Bung Budi. ya, Oke, setelah bisa tanggap tentang penjelasan tadi, kita ke O untuk menjawab tentang kegelisahan atau kekhawatiran siapa nanti yang menjadi gubernur Maluku Utara ke depan. Ini merupakan pekerjaan rumah. Bagaimana cara bisa keluar dari cengkeraman sponsor ini? Ya, jadi saya pikir bahwa ada kekhawatiran, kemudian ada kegelisahan, kemudian ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan menghadapi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Budi, kemudian Pak Dr. Sahrir Ibnu. Saya melihat bahwa Jakarta itu adalah manusia, gitu. Dia bukan ruang kosong. Ada orang, ada hati, ada nurani di sana. Yang selama ini orang hanya melakukan pendekatan-pendekatan. Kepala-kepala daerah hanya melakukan pendekatan-pendekatan dalam hal-hal yang bersifat formalistik semata-mata. Hanya berhitung terhadap angka-angka dan sebagainya. Tidak tersentuh pada nilai-nilai kemanusiaan. Padahal Jakarta itu manusia. Nah, kita bisa gugah mereka bahwa inilah Maluku Utara dengan segala kelebihan yang dia punya. Tempat Anda untuk bagaimana mengimplementasikan, bukan hanya mencari untung dan sebagainya. Tapi di tempat inilah bagaimana Anda memberikan pengabdian terbaik terhadap bangsa dan negara dan terhadap Tuhan. Jadi personifikasi itu saja yang belum pernah disentuh. Saya bercerita berapa kali dengan petinggi-petinggi. Dan ada strategi yang mungkin tidak disentuh oleh kepala daerah, karena kepala daerah hanya pendekatan bagaimana memenuhi angka APBD-nya itu biar cepat besar dan sebagainya. Padahal tidak diseriusi dengan cara-cara lain. Jadi saya misalnya ada beberapa menteri yang datang kepada saya. Mereka tanya ke saya, Pak Sultan maunya bagaimana? Maunya apa? Gitu. Saya bilang ke mereka, hal-hal yang sederhana mungkin belum terlalu dipikirkan, ataukah mungkin dipikirkan tapi tidak bisa diungkapkan secara ini. Mereka tanya ke saya bilang, Pak Menteri, tuan-tuan yang bertanya ke saya mungkin sederhana saja dalam usia saya yang tersisa. Karena kita menjalani hal-hal yang tersisa dalam hidup ini, gitu. Yang Tuhan kasih kita sudah jalani. Tinggal yang sisa ini. Saya ingin menjadi orang baik-baik. Ini proyek besar dalam hidup saya. Saya ingin menjadi orang baik-baik. Kalau Bapak-Bapak Menteri mau bersama-sama dengan saya menggarap proyek ini, mari kita berjamaah, kita bersama-sama untuk menjadi orang baik-baik. Dengan cara berinvestasi dengan cara yang benar, kemudian memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di mana yang berada di situ, masyarakat yang berada di situ, di aliran tambang, di area tambang dan sebagainya. Dan saya kira ini manusia, mereka juga pada akhirnya harus menuju pada jalan pulang kepada Allah gitu. Dan ini yang tidak kita gugah. Kalau kita gugah, insya Allah kesadaran itu tumbuh. Saya optimis. Dan saya bercerita dengan itu beberapa menteri dan mereka menyampaikan, ini Pak Sultan, beberapa kepala daerah yang kita ini jarang kita mendengar seperti ini. Kan dia butuh obat, dia butuh juga penenang hati. Kalau kita sampaikan dengan cara, kita dengan hati yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah akan sampai ke hati juga. Dan oleh karena itu saya optimis sekali gitu. Potensi yang begini besar, tapi kalau tidak dikelola, hanya dikelola dengan berhitung plus minus, untung rugi dan sebagainya, terus tidak membawa hati di dalam untuk mengolah barang ini dengan sebaik-baiknya,
saya kira orang akan datang dengan cara yang sama itu. Luar biasa. Dan kepala daerah akan sakit kepalanya. Dan di ujungnya kepala daerah akan ya bersentuhan dengan baju oranye. Ya, nauzubillahi min dzalik, kita berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terima kasih. Luar biasa. Baik, Pak Sultan, Eh, Pak Dokter. Ya, catatannya. Kalau mendengar soal niat ini luar biasa. Iya, Ini sudah iya. tuntas ya, Iya, sudah clear tuntas, sebenarnya. insya clear. Tetapi kan untuk mencapai kemenangan hanya tidak cukup hanya Sekedar dengan sekedar niat kan. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana Ya. untuk memanfaatkan posisi-posisi yang ada ini sehingga insya Allah 2024 tampil sebagai pemenang dalam kontestasi ini. Insya Allah. Ikhtiarnya memang saya kira dari dunia nyata, OU sudah bisa sangat memahami dan sekaligus menjadi pekerjaan berat karena dia ex officio ya memposisikan diri di pihak yang sebagai adat, tokoh adat sultan, di pihak lain secara birokrasi. Ruang kritikan itu menjadi semacam satu eksesi, satu pil yang setiap saat akan memberi masukan. Kemudian kedua, kita juga sadari tadi Pak Budi, Mas Budi, bahwa Maluku Utara kita tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Karena daerah kecil, pemilih kecil, tapi ini menjadi alat kekuasaan politik elit. Dan kemudian selanjutnya, politik tidak bisa dipisahkan persoalan pemodal, oligarki. Iya. Sangat sulit, dan bahkan dunia juga mengakui bahwa peran oligarki itu adalah merupakan syarat mutlak dengan era hari ini, bahwa modal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga rasionalitas biasanya tergerus dengan nilai kepentingan praktis. Persoalan kemudian saya kira yang menjadi catatannya adalah, menjadi harapan kita dan harapan Mas Budi tadi, dan kita semua masyarakat Maluku Utara adalah, kita tidak akan mungkin keluar dari cengkeraman itu karena sudah masuk regulasi pusat. Tapi persoalan bargainingnya, bahwa kita punya marwah, kita punya wibawa, kita bukan menjadi kaki tangan atau sapi perah orang pusat dengan kepentingan pribadinya, kelompok elit tertentu, sehingga kita menjadi daerah yang tidak bisa berkembang. Dalam era kalau kita bicara aspek sejarah, Maluku Utara, Maluku dalam konteks dunia kan menjadi ikon kekayaan. Dan pada saat kita bicara patriotisme, prinsip nilai juang, dan kita juga hadir sebagai seorang yang punya nilai value juang dan agama, religi. Meskipun hari ini kita lihat bahwa pergeseran terjadi, maka edukasi perubahan, pemimpin yang punya hati nurani sangat dibutuhkan untuk tampilnya masyarakat yang beradab pada nilai-nilai sosial. Baik, luar biasa. Saya tambahkan sedikit. Pak. Oh, boleh, silakan. Jadi menyangkut dengan oligarki ini. Kan oligarki ini seperti hantu itu, Iya. yang sangat menakutkan oleh banyak orang. Sementara oligarki ini juga manusia gitu ya. Tadi saya bilang tadi di awal bahwa selama ini kita menempatkan oligarki dalam posisi yang menjadi oposisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita dan juga ekonomi kita. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Coba kita tempatkan oligarki dalam posisi yang Berarti menurut itu ada cara pendekatan mereka ada ya? ada. Jadi saya sampaikan ketika kemarin bertemu sebagai anggota MPR mengundang Rizal Ramli dan ingin mendapatkan sisi lain terhadap situasi global saat ini. Dan ya biasa dengan stylenya seorang Rizal Ramli seperti apa. Iya. Saya kembali menyampaikan ke beliau, kalau pendekatannya dengan cara seperti itu, ya susah. Sekalipun itu benar, mereka tidak akan mau menerima. Iya. Bang Rizal itu. Coba kita bikin dengan cara yang lain itu. Masih bisa. Dia juga mau beramal, dia juga mau memberikan pengabdian yang terbaik, maka marilah kita bersama-sama di sana itu. Itu yang paling penting. Kalau tidak juga, ya oligarki karena dikritik terus dan sebagainya, itu bisa membahayakan. Ya, kita tidak bisa. Jadi mereka juga harus dirangkul satu demi satu, sehingga ini bisa ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada hal lain yang paling penting dalam ini, yang tadi saya ingin kembali ke masyarakat saat ini, yang saya mengajak kepada kita semua untuk berkompetisi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun, tidak usah ini satu dengan yang lain, karena ruang ini sudah jelas, semua orang punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama. Marilah, tidak usah ini, jangan terlalu memfitnah satu dengan yang lain. Kemudian memberikan statement-statement yang kita lihat seperti manis, tapi di ujung sana itu saja. Jadi marilah kita berkompetisi dengan cara-cara yang wajar. Kemudian yang terakhir,
apa namanya yang tadi disebut bahwa ketika yang lalu orang tua saya Pak Sultan Ternate mungkin belum berkesempatan mendapatkan Apa yang beliau iya, cita-citakan. beliau cita-citakan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya ingin memberikan ini terhadap negeri ini. Dan kalau mengatakan feodal, kita harus mendefinisikan kembali feodalisme itu seperti apa. Dalam situasi seperti ini, tidak akan mungkin lagi lahir feodalisme. Nah, kita akan lahir datang dengan gagasan-gagasan baru, dengan ide-ide baru yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak di sana. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Iya. Saya kira itu barangkali Baik. pemirsa. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi sebelum saya akhiri dialog hari ini, saya kembali ke Bung Budi soal harapan Anda kepada Sultan Tidore. Silakan Bung Budi. Saya sih berharap kehadiran OU dalam konstelasi politik lokal, terutama dalam pemilihan gubernur Maluku Utara itu, setidaknya bisa menguatkan, setidaknya bisa memberikan warna baru soal politik gagasan. Saya berharap beliau bisa memberikan satu contoh suri teladan, contoh baik bagi masyarakat, setidaknya bisa memberikan warna bagaimana memilih pemimpin yang baik. Kehadiran OU dalam konstelasi politik lokal ini, saya juga bisa berharapnya agar ya setidaknya ini bisa mengubah stigma, justifikasi negatif soal proses pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Yang kita tahu selama tiga kali periode berakhir dengan cukup tidak baik. Nah, itu harapan besar kami, Kak Kawal. Oke, baik. Pemirsa, seperti biasanya, sebelum acara ini diakhiri, saya memberikan kesempatan kepada Pak Dr. Ibnu untuk memberikan closing statement. Silakan. Saya kira kita mengapresiasi dan luar biasa kepada Pak Sultan Tidore. Kalau nurani kesultanan itu adalah bentuk simbol kesejahteraan rakyat sebagai ini, tentunya masyarakat Maluku Utara pun adalah bagian harapan itu. Kita doakan. Kompetisi apapun, karena kita adalah negara demokrasi, kompetisi ini perlu dibangun, bukan sekedar menang, kalah, atau posisi apa, tapi ada keadaban yang harus kita jaga, sehingga kita melihat Maluku Utara adalah cita-cita kita baik, dan harapan founding father, tokoh-tokoh yang ada Maluku Utara, toresan harapan itu, lewat hadirnya pilkada ini, pemilu kada ini menjadi sebuah baru Maluku Utara yang tercerahkan. Luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, kekuasaan bukanlah tujuan utama, tapi sebuah proses yang diperoleh dengan cara yang santun, itu yang lebih luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah nantikan dalam topik yang berbeda hanya di News TV Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.